Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Fauzi dari Prodi Game Teknologi. Di sini kita akan kembali lagi untuk membahas PHP MyAdmin. Tapi di sini kita akan menggunakan cara yang berbeda lagi, nggak seperti dulu. Sekarang kita coba pakai yang namanya bahasa PHP. Nah, gimana tuh pakai bahasa PHP? Nah, di sini saya sudah membuat beberapa file yang sudah apa tuh yang kita butuhkan sudah saya buat, jadi biar videonya tidak lama-lama. Oke. Nah, seperti biasa kalian masuk ke My Exam, kalian start dulu apa aja dan MySQL-nya. Nah, jika sudah, kalian lihat dulu di sini. Nah, ini kalian masuk dulu ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini juga saya sudah membuat di back game ya, yang dulu. Nah, isinya game seperti dulu sama. Nah, ini adalah tabel kita nanti yang akan kita manipulasi menggunakan PHP nanti. Nah, ini. Nah, untuk filenya perlu diingat, itu kalian masuk ke sini. Anggap saja ini file apa itu exam kalian. Nah, kalian klik exam kalian, kalian cari htdocs. Nah, di sini kalian buat file baru. Nah, folder baru bebas. Di sini saya pakai namanya tuh coba. Nah, di coba ini itu ada beberapa file PHP yang sudah saya buat. Nah, di sini ada akses, hapus, hapus aksi, input, input aksi, koneksi, dan tampil. Ini formatnya PHP ya, untuk ekstensinya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memanipulasi ini menggunakan PHP PHP. Kita kita akan memanipulasi ini menggunakan PHP. Nah, kita akan pakai Notepad aja ya, biar ya family friendly. Nah, di sini ada yang namanya koneksi.php. Nah, di sini seperti format PHP pada umumnya, kita buka dengan kurung itu kurang dari tanda tanya PHP. Nah, di sini ada variabel connect. Nah, variabel connect ini itu berisi MySQL. Nah, ini untuk diperhatikan ya, jika kalian menggunakan exam yang terbaru itu pakainya MySQLi, ada i-nya tambahannya. Harus ada i-nya. Nah, di sini connect. Nah, ini untuk mengkoneksikan. Nah, di sini ini titik dua ya, petik dua localhost. Nah, localhost kita nanti root. Ini passwordnya kosongin saja. Lalu ini kalian kasih nama foldernya, nama itunya, database-nya. Kalian masukkan nama database-nya. Nah, jika tidak, maka dia akan koneksi gagal. Nah, ini juga MySQL kasih i select db ya. DB-nya apa? DB-nya adalah DB game. Nah, DB game. Sama aja nih. Jadi, koneksi ke database gagal. Kalau dia nggak bisa nge-select atau nggak bisa masuk, dia akan koneksi gagal. Nah, gitu. Lalu, echo koneksi sukses. Nah, tampilkan koneksi sukses. Nah, kita akan coba dulu ya. Kita coba dulu. Nah, gimana caranya? Itu gini. Localhost. Localhost. Coba. Nah, filenya kan tadi di folder yang kalian buat tadi ya. Folder saya kan coba. Nah, itu koneksi. Koneksi.php. Enter. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, gitu. Membuat koneksi ke database, koneksi sukses. Nah, sudah ya, aman ya. Nah, ini. Membuat koneksi ke database. Membuat koneksi ke database. Nah, ini membuat dulu nih. Ini tampilin dulu. Membuat koneksi ke database. Nah, lalu ya koneksi sukses. Jika memang dia bisa dan tidak salah. Nah, lalu kita masuk ke akses. Nah, akses ini sama. Kita menampilkan ini dulu. Kata-katanya paling atas ini. Menampilkan rekap data game developer. Ini bukan game developer ya. Saya sepertinya salah ketik tadi. Game. Oh ya, kalau kalian hapus atau kalian ganti, jangan lupa Ctrl S. Biar dia ikut berubah juga nanti.
Nah, seperti biasa ini sama ya, masih sama. Nah, ini include. Nah, ini kok kayak referensi. Referensinya tuh dari koneksi.php jadi tadi. Jadi kita nggak perlu kayak ngetik kode lagi ya. Kita mengacu kepada koneksi PHP-nya tadi. Nah, di sini ada hasil. Ada variabel hasil yang menampung query-nya. Nah, di sini ada connect. Connect kan di sini ada tadi ini. Nah, connect. Nah, connect ini juga akan mengkoneksi ini kan. Jadi dia itu akan tetap terkonek. Ya, harus pakai ini ya. Harus pakai connect nih. Nah, kita petik dua, select bintang from game. Nah, game ini itu adalah tabel kita. Harus sama ya, harus sama. Sorry, mana tadi? Nah, ini. Nah, game. Nah, lalu aku juga memberikan variabel lagi namanya kolom. Nah, ini num field. Jadi kita itu menghitung. Jadi ini tuh fungsinya kayak menghitung. Menghitung berapa sih kolomnya gitu. Nah, itu. Eh kita Nah, lalu di sini ada BR. BR itu apa? BR itu adalah kayak kalian nge-enter. Nah, kayak ada jedanya gitu di bawahnya, kayak ada kayak gini. Nah, ini itu namanya BR. Nah, kalau di PHP ya. Nah, jumlah file sama dengan kolom ini nanti. Jadi dia akan ditampilkan di sini. Nah, itu. Nah, data itu gini. MySQL num row. Jadi berapa barisnya gitu. Dia memiliki berapa barisnya. Nah, ini data recordnya data itu. Lalu connect. Nah, daripada masih mengawang-awang, mari kita lihat. Oh ya, tadi jangan lupa Ctrl S ya. Selalu Ctrl S. Takutnya nanti belum kesimpan. Localhost. Localhost. Coba. Lalu apa tadi? Akses ya. Akses.php. Nah, ini. Fieldnya ada 5, rekornya ada 8. Nah, ini kita lihat nih. 5 ini apa? 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah kolomnya. Dan 8 adalah barisnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Itu ya gunanya guys ya. Jadi field itu adalah kolom. Jadi kalau row adalah ya baris. Nah, gitu. Kita langsung masuk ke tampil. Kita menampilkan sekarang guys ya. Nah, di sini tetap sama. Pakai include. Nah, include koneksi tadi. Nah, di sini juga masih ada hasil ya. Masih sama nih. Di kolomnya juga. Ini kenapa kok ada? Karena dia untuk ini. Untuk looping nanti. Jadi kalian harus pakai ini. Hasil. Lalu ini tampil bordernya ini kasih 1. Ini bebas sih kalau kalian mau nambahin margin, nambahin apa bisa kok. Tapi karena kita mau yang sederhana dan cepat ya ini border 1 aja udah. Nah, di sini tuh ada TR. TR itu apa? TR itu adalah baris guys ya. Ini kalau kalian biasanya tuh di pemrograman itu penulisan yang bagus itu gini. Aduh, sorry. Yang bagus itu gini. Penulisan yang bagus. Gini. Jadi kita itu kelihatan loh. Apa sih ini kok gini ya ini. Nah, bebas. Kalian mau samain atas sama bawah boleh. Nah, penulisan yang benar itu gini harusnya. Kita coba save ya, apakah dia masih jalan apa enggak. Soalnya saya belum nyoba. Nah, kenapa kok gini? Karena biar mudah dibaca. Jadi kayak kita mempunyai baris ya. TR itu baris atau row. Nah, TD itu kolomnya. Nah, di sini ada kolom yang namanya ID game, nama game, genre, platform, sama tahun rilis. Sama kayak di sini. Jadi aku ketik, aku samain. Itu. Nah, untuk gimana sih cara untuk mengeluarkannya? Untuk mengeluarkannya itu kita kasih looping atau pengulangan. Jadi kita barisnya kita buat variabel baru namanya baris ya. Nah, baris itu isinya adalah uh, row, row dari hasilnya tadi. Seperti di tadi ya, di akses.
Jadi Kak, barisnya tadi kan 8, berarti dia akan mengulang sebanyak 8 kali. Nah, yang dimana dia itu ini, dia akan mengeluarkan TD baris 0. Nah, baris itu yang ini, baris 0, jadi kayak muncul eh, ID game-nya apa? Nah, itu 0. Kenapa kok 0? Karena semua itu dimulai dari 0. Kalau indeks itu dari 0. Kalau menghitung manual kan 1. Nah, kalau indeks dia akan dimulai dari 0. Nah, gitu. Kita coba ya, ini satunya gini. Apakah bisa kita save? Kita coba. Soalnya saya belum coba nih. Uh, localhost. Sorry. Localhost. Coba. Tadi apa namanya? Tampil. No kan? Pasti sama kan? Nah, ini dia akan mengeluarkan, ya ini yang kita coba tadi ya, kita rapikan penulisannya, dia tetap jalan. Nah, lainnya yang well tadi, yang pengulangan, dia juga tetap jalan. Nah, gitu. Jadi, penulisan yang bagus itu adalah seperti ini. Kenapa? Karena bisa dibaca. Kalau gini, ini ribet sekali ya. Kalian mungkin nggak paham nih apa. Tapi kalau kalian mau effort untuk merapikan, itu kalian akan paham. Kalian akan paham kegunaannya itu apa. Kayak gini. Ini. Nah, ini lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi kayak kita akan mengisi TD yang ini, ID game itu dengan indeks baris 0. Yang mana baris 0 itu adalah ini 001 001 kan gitu. Seterusnya sampai di looping sebanyak 8 kali nih. Nah, gitu. Ibaratnya 1. Ini kan 1 udah. Looping lagi, apakah masih ada barisnya kan? Kan masih ada. Jadi dia looping terus sebanyak 8 kali. 8 dulu. Nah, gitu. Jika sudah nggak ada, maka dia akan selesai. Nah, gitu. Lalu kita coba input sekarang. Kita masuk ke input. Nah, ini juga ya. Ini nggak rapi, kalau kalian mau rapiin juga boleh. Kita rapiin dulu ya sambil memahami. Nah, di sini ada kita membuat H3. H3 itu header 3. Kan ada header 1, 2, 3. Header 1 kan yang paling besar, biasanya buat judul atau apa gitu. Nah, header 3 itu adalah anak dari header 2. Header 2 itu anak dari header 1. Jadi, header 1 besar, yang header 2 itu sedikit lebih kecil daripada header 1. Nah, kayak gitu. Terus sampai header 6 atau 8 gitu. Nah, di sini kita memakai form. Kenapa? Karena kita niatnya itu ingin memasukkan sesuatu. Ya, di sini ini kok kita pakai uh, bisa dibilang PHP juga atau bebas lah kalian nyebutnya apa. Tapi intinya tuh ini adalah UI-nya. Jadi ini kalau kalian masuk tanpa ada back-end-nya atau tanpa ada kayak koneksinya itu nggak akan jadi apa-apa. Dia cuma ngetik-ngetik doang. Jadi harus ada back-end-nya yang nanti kita akan telusuri. Nah, di sini. Nanti dulu kita ke sini dulu. Nah, ini kalau kalian mau rapiin aja. Biar mudah dibaca. Soalnya ini tadi saya terburu-buru banget. Jadi agak repot nih. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada satu baris. Satu baris itu ada dua kolom. Yang namanya kolom pertama itu isinya ID game dan yang kedua itu dia akan input. Nah, dia tuh bisa input. Kita nginput di sini bisa dengan tipe teks. Nah, di sini ada nama. Nama ini kayak kalau kalian tahu kelas gitu, kalau ID nah gitu. Itu name. Kalau kalau kalian belajar eh, HTML, nah itu di situ ada kelas atau enggak name. Nah, sama kok. Sini juga. Nah, di game. Nah, ini sama nih kayak gini. Kalau kalian mau rapiin nggak apa-apa. Nah, di sini saya ada ID game, nama game, genre, platform, tahun rilis. Nah, ini kan harusnya sebenarnya di sini ya, tapi saya kasih satu lagi ya, yaitu input untuk tipenya itu submit. Nah, submit value-nya simpan. Nah, gitu. Jadi kalau panggil ya value-nya simpan. Gitu. Nah,
kalau kalian udah paham nih, jadi fungsinya ini tuh adalah kayak UI-nya aja. Nah, gimana sih back-end-nya? Nah, back-end-nya itu seperti ini. Nah, ini ID game. ID game kita punya variabel ID game sama dengan post ID game. No, ini ID game-nya. Nah, ID game-nya itu dari sini. Nah, ini dari namanya ini ID game. Sama seperti ini juga. Nama, genre, platform, tahun rilis. Nah, di sini juga ada ID game, nama, genre, platform, tahun rilis. Nah, kan sama kan? Di sini juga ada include. Harus ada menjurusnya biar safety lah orang bilangnya itu. Nah, di sini juga ada variabel lagi hasil yang isinya adalah query nanti dia akan insert itu. Jadi tambahkan ke game, ke tabel game, value-nya adalah ini. Ini tadi ID game, nama, genre, dan nah ini nih variabelnya ini. Jadi kan ini udah di sini sama ini, sama yang tadi kita masukin di input di UI-nya itu. Nah, di backend itu kayak gini kalau kalian melihatnya itu. Jadi value-nya nanti itu akan ditambahkan di backend-nya, bukan di front end. Nah, gitu. Lalu kalau berhasil ya udah kita tampilkan echo penambahan data berhasil. Nah, daripada kalian mengawang, kita coba local host, coba input. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah coba ya. Saya sudah coba-coba dulu ya biar materinya cepet gitu loh. Kalau enggak lama ini. Nah, ini shooter apa aja dia ada di Windows ya 2028. Nah, jika sudah kalian lihat dulu di sini 1008 kan, kita refresh dulu masih 1008. Lalu kita coba simpan. Boom. Nah, kan ini membuat koneksi ke database, koneksi sukses, penambahan sudah ditambahkan. Nah, kita lihat di sini dulu, masih sama kan? Lalu kalau kita refresh, loh udah nambah kan? Di sini juga ini 8 kan, kalau kita tambah sudah 9. Di sini juga kita lihat sudah 9. Nah, gitu. Jadi dia itu kayak gimana ya? Kita memanipulasi lewat PHP. Kan namanya juga PHP MyAdmin ya. Kalau nggak bisa pakai PHP ya repot juga. Nah, sekarang kita masuk ke hapus. Hapus sama seperti tadi. Dia pakainya from action hapus aksi. Oh ya, tadi aku lupa bilangin ya. Action itu maksudnya itu kayak anggap aja kayak backendnya. Jadi kita kayak apa ya namanya kayak kayak koneksi lah gitu. Koneksinya tuh kayak ini nanti akan menjurus ke hapus aksi nanti kayak akan dipush ke backend. Nah, backendnya nanti yang eksekusi anggapannya gitu. Nah, metodenya itu post. Itulah kenapa tadi kita pakainya post gitu ya. Nah, di sini juga ID game. Nah, kenapa ini kok dikit? Karena kita menghapusnya via ID game aja. Kalau kita menghapusnya itu banyak, kayak ada ID game, genre harus lengkap itu repot lama. Jadi kita akan menghapus via ID game-nya saja. Nah, di sini juga ada submit, value-nya hapus. Nah, kita langsung masuk ke sini saja ya. Ini seperti ya pada umumnya PHP ya, seperti tadi. Nah, di sini juga ada post, ini ID game, include juga harus pasti. Nah, di sini ada variabel hasil, lalu query, dollar connect-nya jangan lupa, kalau nggak connect nanti dia bingung, ini koneksinya kemana. Nah, kita delete from game, tabel game, delete from dari tabel game, tabel yang kita buat tadi, tabel game. Nah, di mana kita kasih filter, yaitu ID game sama dengan ini, dollar ID game. Nah, gitu. Berarti kalau ID game-nya 9, berarti ID game yang ada di sini, ini 9, ini akan kehapus. Nah, gitu. Nah, ini close ya udah untuk menutup kayak gitu. Nah, kita coba guys ya. Daripada kita mengawang lagi, kita coba kita localhost. Waduh, salah. Localhost. Kita coba kita hapus.
Nah, udah masuk ya. Kita coba 1009. Kita hapus. Nah, ini tampilannya kan. Sama ini tampilannya nih. Oh, sama no. Ini membuat koneksi ke database itu karena ini koneksi ini, koneksi connect ini. Nah, koneksi sukses itu di connect kalau nggak salah. Nah, data dengan kode, nah ini BR sama ini di spasi gitu. Anggap aja kayak di enter gitu. Nah, telah dihapus. Nah, udah. Sekarang kita coba lihat nih, apakah emang sudah dihapus atau belum. Kita lihat tampilan, kita refresh. Sudah hilang. Di sini kita lihat juga, apakah sudah hilang? Sudah hilang juga. Dan di sini intinya, apakah hilang? Dia hilang. Nah, begitu. Itu adalah sedikit cara ya, untuk penggunaan PHP untuk manipulasi. Ya. Kita menggunakan bahasa PHP untuk memanipulasi PHP MyAdmin-nya tadi. Nah, itu adalah PHP salah satu dari bahasa pemrograman untuk backend. Gitu. Kalau kalian mau lanjut ke web, itu kalian bisa belajar PHP. Kalau kalian mau lebih expert lagi, ya itu ada frameworknya. Kalian bisa belajar framework dari PHP ya, banyak. Nah, di situ terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.